hasil yang luar biasa banget. Tahu ya juga mainnya kayak apa gitu kan. Di luar lapangan bahwa mereka tidak best friend, it's okay kan? Indonesia Masuk lapangan tuh kayak lebih yakin gitu. Oke, selamat datang di PBINA, Pandit Bulu Tangkis Indonesia. Dan yang pastinya hari ini merupakan hari yang cukup sendu karena Indonesia Open telah selesai digelar dan untuk kesekian kalinya kita pulang tanpa membawa hasil apa-apa. Dan yang pastinya ini sad news banget buat seluruh badminton lovers dan banyak atlet-atlet pelatnas yang menjadi unggulan justru tumbang di babak-babak awal. Dan kecewa sih, sedih, tapi rasa cinta lebih besar buat semua. Untungnya karena kita memiliki wakil, satu-satunya wakil di semifinal, yaitu ada Sabar dan Reza. Ya langsung aja kita datangkan ini sebagai perwakilan dari mereka. Ini dia ada Coach Andre Adistia, sang penyelamat muka Indonesia. Udah berat banget. Oke, dan yang pastinya juga kita mendatangkan kuncen dari Istora, yaitu The One and Only Mbak Wit. Dan kalau udah masalah Indonesia Open, kita pastinya harus memanggil Mbak Wit karena untuk live report ada apa sih di sana gitu. Dan ini langsung aja nih ke pelatihnya dari penyelamat muka Indonesia. Buset. Satu-satunya, bahkan bener, kalau nggak ada kalian itu nggak ada wakil di semifinal gitu. Dan ini gimana nilai persiapan kemarin di Indonesia Open sampai akhirnya bisa tembus ke semifinal? Kalau kata komentatornya saat kalian main di perempat final itu adalah, kalau ini berhasil, this is gonna be the biggest achievement for Sabar and Reza for their career gitu. Kalau persiapan ya normal lah ya, karena sebenarnya kan yang kita siapin adalah Tour ASEAN. Ada 4 turnamen, ditutup sama Indonesia Open, tapi ya di luar ekspektasi juga bisa masuk semifinal, apalagi sebenarnya di 2 turnamen awal sebenarnya hasilnya kurang baik dari kita. Di Thailand kalah babak awal, di Malaysia juga kalah babak 1, di Singapura babak kedua. Tapi secara grafik emang setelah Malaysia, di Singapura lumayan naik karena bisa menang sama Kim Kijung, Kim Sarang, terus kalah rubber game sama Liang Wenkeng sama Wang Chan. Tapi di Indonesia Open sebenarnya di Day One lawan Yere sama Rahmat secara perform juga belum maksimal, touch-nya kurang feeling gitu, banyak kesalahan sendiri gitu, salah buang, terus sama secara tenaga juga belum terlalu full karena ya mungkin karena lelah juga ya. Ini turnamen keempat, tapi setelah itu menang di Dewan itu yang ada break 1 hari yang cukup bisa recovery balik gitu. Oke. Dan kalau ini dari pelatih sendiri, kalau dari media sendiri Mbak Wit yang nonton di sana perjuangan dari Sabar Reza sendiri, dari teman-teman media ini seperti apa nih Mbak Wit? Kalau kita sih ngelihatnya ini luar biasa banget ya buat Sabar Reza, walaupun belum berhasil meraih gelar istilahnya, hanya sampai babak semifinal, tapi ini adalah progres buat Sabar Reza ya. Betul. Apalagi tahun lalu mereka kan nggak bisa main di Indonesia Open. Benar-benar Gitu. itu highlight banget tuh. Tahun lalu bahkan tidak boleh masuk karena rankingnya nggak masuk ya. Betul, nggak bisa main di Indonesia Open, tapi tahun ini justru mereka yang istilahnya jadi penyelamat gitu Indonesia. Makanya mudah-mudahan ini bisa jadi booster khususnya rasa pedenya buat Sabar sama Reza bahwa mereka bisa bersaing nih di level yang lebih tinggi, karena kan tahun ini kayaknya baru tahun ini ya masuk ke super yang atas-atas. Baru tahun ini. Baru Indonesia 2022 pernah deh kalau nggak salah. 2022 pernah, tapi di tahun 2024 baru Indonesia Open. Iya, pelan-pelan ya naik. Tahun lalu kan masih ada challenge 100 per 100 ya. Sekarang udah pelan-pelan naik. Gimana pun juga ini adalah progres, dan main di depan Istora pastinya mengalahkan Primas Olimpiade, come on gitu. Dan itu adalah impian semua pemain berlaga di Indonesia Open ya. Benar-benar, dan membuktikan kalau Sabar Reza salah satu yang terbaik yang Indonesia punya saat ini. Betul. Nah, tapi kalau lu tadi bilang kan ini babak pertama merupakan babak yang paling berat
Krusial. Kalau bisa dibilang ya, karena lu bahkan tadi di belakang pun sempat ngomong, gua nggak tahu nih bakalan menang apa enggak gitu. Setelah babak pertama, itu babak pertama, apa sih yang lo kasih evaluasi ke anak-anak lo, Le? Ya kan di babak 16 lawannya Liang Wang Chilin, kita tahu dia peraih medali emas. Ya kita briefingnya ya nothing tulus aja, nikmatin aja. Kapan lagi kesempatan kan, ini ada kesempatan. Tapi ya di teknisnya di lapangan gue coba buat ngomong gak usah terlalu di fight untuk kenceng terus, karena Wang Chilin kan kenceng banget mesnya. Terus Liang juga drive-nya juga ngisi gitu powernya, jadi kita coba batas-batasin aja karena ada side angin gak angin kan. Kalau kita mau, apalagi di side kalah angin, kalau kita mau fight juga mau gimana, nggak pasti ketekannya makin gak enak, makanya dibatasin aja. Tapi setelah pas menang angin, kalau emang lo yakin confidence ya nggak apa-apa, diikutin terus mainnya gitu. Ya alhamdulillah sih bisa lancar lawan Liang Wang Chilin, apalagi ditonton banyak, keluarganya juga datang. Boy ada keluarganya datang dari Jawa Barat, Reza juga banyak keluarganya datang, jadi ya motivasinya lebih gitu. Pengen juga nunjukin setelah kemarin kita bisa lah di Eropa, hasilnya juga cukup lumayan. Wah itu keren juga itu, siapa? Hasilnya cukup lumayan, tapi di Indonesia Open apalagi Super 1000 pertama yang di tahun ini bisa sejauh ini pencapaian yang bagus buat kami. Oke, tapi ini menyinggung tadi sedikit nih ya, sebelum Indonesia Open kan tadi lu sempat lu bilang Tour Asia ini hasilnya agak kurang memuaskan. Evaluasi besar apa nih yang lo berikan buat anak-anak lo? Oke, ini Indonesia Open pertama kita nih, Super 1000 nih tahun ini ya, gitu. Apa yang lo drive ke mereka, apa yang lo brief ke mereka nih? Lebih ke itu sih, mental aja gitu, karena secara teknik mereka sebenarnya udah bisa ngimbangin sama pemain-pemain nggak di atas ya, maksudnya ngimbangin sama pemain-pemain yang ada di top player gitu. Tapi kadang-kadang kan suka udah aduh lawannya ini nih, lawannya mental, ini ya gue lebih nothing tulus aja, kita underdog, nggak usah mikirin hasilnya, yang penting kalau main maksimal lo kalah pun juga puas, paling nggak lo mainnya maksimal gitu, daripada aduh takut ini takut salah kalahnya jauh, itu yang nggak maksimal kan. Kayak di Malaysia juga kalah sama Kim Asrup itu secara skor emang jauh, itu yang nggak maksimal. Makanya setelah itu di Singapura coba ngomongin kayak gitu aja, lebih ke mental, santai aja, dinikmatin. Yang penting kan lu bisa kok nunjukin di Eropa, lu bisa juara bisa berprestasi bagus. Singapura Open pernah semifinal juga. Jadi apa yang ditakutin, udah nikmatin aja. Toh juga pressure nggak terlalu besar. Nah, kalau dibilang pressure nggak terlalu besar, setelah mengalahkan juara Olimpiade, beda nggak pressure-nya? Apalagi melupakan salah satu ganda putra yang lolos dan non pelatnas pula gitu. Pressure ada nggak sih, Indre, di perempat final? Kalau menurut gua, kalau orang pada ngomong wah ini momen paling beratnya adalah lawan Yere sama Rahmat ya babak pertama. Tapi kalau gue pribadi sebagai penonton, gue bener-bener deg-degan ketika melawan Yang Poshuan ya pas di perempat final. Kalau lu sendiri, apakah itu udah pressure buat mereka setelah ngalahin Liang Wang Chilin, jadi beban semua pada di Sabar Reza? Pressure sih enggak, kita juga tahu yang Poshuan sama Lee Johei juga ngalahin He Jiting. Maksudnya sebelumnya di Tour Eropa juga hasilnya bagus, di BAC juga masuk semifinal. Jadi ya mereka emang lebih di atas sekarang posisinya. Jadi ya kita kenapa harus pressure gitu? Orang mereka secara ranking juga di atas, secara pencapaian juga mereka lagi lebih di atas kemarin-kemarin. Tapi ini Indonesia Open, apapun bisa terjadi. Angin gak angin, shuttlecock kencang, ini kan lebih menguntungkan buat Sabar Reza dengan tipikal venue dan shuttlecock yang kencang, berangin, itu kan lebih menguntungkan sebenarnya ke pemain kita gitu. Jadi ya nothing tulus aja, do the best. Buktinya kan juga bisa. Nah, dari sisi media sendiri nih Mbak Wit, ngelihat satu-satunya yang lolos ke semifinal itu di luar pelatnas pula. Gimana nih Mbak Wit, teman-teman media menanggapinya nih Mbak Wit? Yang seperti tadi Bule bilang ya, persiapan mereka menuju Indonesia Open itu kan tadi dari segi mental, yang Bule bilang ngapain lo mesti ini, toh kita juga pressure-nya juga nggak sebesar mungkin top player gitu kan. Nah gue ngelihatnya malah mereka bisa tuh mengaplikasikan itu di lapangan, mereka bisa nerapin itu. Mereka main memang mungkin awal-awalnya grogi ya, kelihatan sih. Mungkin kan istilahnya panggung Super 1000 bukan hal yang biasa buat Sabar Reza. Iya, awal-awal grogi tuh pasti. Cuma
di akhir-akhir mereka ketika udah dapet nih mainnya, mereka bisa memanfaatkan situasi bahwa oh ya udah, gue nothing tulus aja. Toh kalaupun gua, misalnya lawan Liang Wangchilin, walaupun mereka memang menurun ya, tapi kan tetap aja lah auranya juara Olimpiade itu beda. Nah, mereka kan lolos Olimpik kan. Betul, dan itu nggak gampang. Tapi Sabar Reza di sini gue lihat bisa memanfaatkan udah gitu drawingnya mereka juga gitu kan. Mereka bisa manfaatin itu semua gitu. Walaupun ya masih banyak evaluasi ya, terutama di semifinal kemarin ya yang kita lihat agak-agak gemes gitu kita nontonnya. Tapi gimana pun juga sekali lagi yang perlu di highlight adalah progresnya. Small step tapi artinya sangat besar buat Sabar Reza ke depannya gitu. Tapi ini banyak yang berkomentar kalau di semifinal ini merupakan anti klimaks dari perjuangan Sabar sama Reza karena ya pastinya semua akhirnya jadi berekspektasi tinggi. Satu-satunya yang lolos ke semifinal dan yang lawan mereka harus hadapin tidak sekuat mungkin lawan mereka di babak sebelumnya. Ekspektasinya adalah harus menang melawan Malaysia gitu dan terbukti sempat unggul dan akhirnya kebalap. Itu yang terjadi sebenarnya apa sih, Indre? Nah, pas 2019 itu kan menurut gue ya, gue di belakang tuh udah nyoba buat tenangin, udah gak usah buru-buru, tenang aja. Terus emang Reza ada 2 kali smash ke side yang ke berarti dari sini ke kanannya mereka. Kanannya mereka emang anginnya tuh agak ke sana. Anginnya tuh agak miring ke sana. Terus mungkin terbawa suasana juga gitu. Bolanya enak sih sebenarnya, tapi arahnya itu sebenarnya arahnya kalau nggak ada angin itu masuk pasti. Tapi karena angin belok lagi 2 kali. Dan itu beberapa kali tuh ya. 2 kali. Makanya smash ketiga dia nyemashnya ke tengah. Gue bilang ke tengah aja dulu karena di sana juga nggak enak. Kita posisinya menang angin soalnya. Sana juga nggak enak. Jadi waktu itu dapat jus lagi gitu. Tapi memang agak secara stamina dan ketahanan tangan agak menurun emang. Karena emang dari day one 26-24, 24-22, 26-24 terus lawan Liang, terus habis itu lawan Lee Jae yang posuan emang kurang tahan. Ya itu evaluasinya dari gue ke mereka. Next kita harus lebih tahan lagi, harus ditambah lagi secara tenaga tangan, secara endurance juga. Jadi bisa stabil dari day one sampai akhir karena ini kan pertandingannya panjang. Dan ini ada turnamen keempat. Yang lain kalau kita lihat dari pemain Liang Wengkeng gitu maksudnya masih seger-seger kan gitu. Iya. Tapi kalau lawannya lo ngelihat pasangan Malaysia itu gimana? Karena dua-duanya sebenarnya sama-sama nothing tulus nih. Benar. Ya kan? Sama-sama dark horse juga ya. Iya, gimana penampilan mereka pas di semi kemarin? Ya Man sama Tae Kaiwon punya defense solid, Mbak. Emang defense-nya Malaysia solid ya. gitu ya. Ya tipikal Malaysia defense-nya solid. Pas dia menang set pertama pede, udah yakin jadi mainnya gitu. Kalau kemarin kita menang aja set pertama, dia pasti goyang juga. Benar mungkin beda pasti goyang juga, nggak enak gitu posisinya. Apalagi kita menang set pertama terus didukung sama supporter banyak. Ini itu yang bisa dimanfaatin tuh sama mana itu. Mana gua udah tahu lagi, Man tuh nggak usah diginiin, Man gini gua udah ngomong kayak gitu. Tapi lu ngomong dong iya, ke mereka. ngomong. Ya, cuma kadang kan aplikasinya di lapangan itu kan nggak semudah itu ya. Itu ya netizen ya. Jadi bukan berarti coachnya nggak ngasih evaluasi pas saat bertanding gitu. Bawel banget gua. Bawel banget kedengeran kok dari rumah kok. Orang pas yang lagi disorot lapangan sebelah tuh lagi break interval tuh yang kedengeran suaranya Andre. Lepas, potong. Kata dia tadi emang kedengeran suara gue, kedengeran gue di rumah nonton kok. Tapi beneran itu lu gregetan banget tuh karena lu udah tahu lawannya seperti apa tipikalnya. Iya, apalagi kan gue juga di Malaysia pernah sama Man juga, jadi kurang lebih tahu lah. Tapi ya Man sama Tae Kaiwon juga performance-nya bagus, dia ngalahin Seo di babak pertama. Emang secara defense emang dua anak ini solid gitu. Tapi kan kadang-kadang pasangan muda masih naik turun ya Mbak. Tapi ini di turnamen ini juga di final kemarin hampir juga sama Liang Wengkeng udah unggul 14-11 set kedua, set pertama menang. Tapi turun sedikit, Liang Wengkeng yang Wang Chan-nya udah pede, udah agak susah gitu. Iya. Begitulah apakah nggak bisa lengah sedikit ya kalau udah di pertandingan itu. Tapi ini setelah tur Asia terakhir, Australia ikut nggak? Australia nggak ikut. Nggak. Jadi nextnya apa nih, Le? Kemungkinan akan main Jepang Open. Jepang Open di bulan 750 Agustus ya? 750. Karena kan secara ranking juga udah bisa masuk. Jadi ada kesempatan ya, kenapa nggak coba. Ini kan trennya udah positif dari Eropa 300, terus di 500 coba, di 1000 kemarin juga
bisa bersaing, ya kenapa nggak main di Jepang Open gitu. Oke. Berarti trennya udah mulai naik level nih. Ya yang 500 ke atas. ya, nah yang kita udah jadwalin mungkin ada Jepang Open, ada Cina 1000, ada Macau karena Macau adalah sponsornya mereka yang mengadain, jadi mereka harus main. Terus nanti setelahnya itu masih kita hitung-hitung lagi. Harus dihitung. Cara Ingat coretan mungkin dulu. ada sponsor-sponsor yang benar-benar tergugah hatinya. Wah, ini perjuangan dari perwakilan yang independen mau Iya. mensponsori, boleh langsung Benar. kontak sama manajer coachnya yaitu Hebatnya itu Coach juga Bule, loh. ya. Maksudnya pemain independen itu kan punya challenge tersendiri. Betul. Nggak gampang jadi pemain Nggak independen. tinggal datang diurusin Betul. semuanya. Ya. Mungkin itu juga salah satu motivasi dari Sabareza juga ya, ingin mempertunjukkan Balik modal. balik modal atau menunjukkan kepada sponsor bahwa mereka bisa memanfaatkan kepercayaan sponsor. Betul. Ya Selain kan? isi rumah ya, karena dua-duanya baru merit ya. Betul, pengantin baru ya kan. Tapi Le sebagai pelatih ada nggak yang lo lakuin buat mereka ke depannya nih? Mungkin dari latihan kah atau cari sparring partner, gabung sama timnya Excelsen mungkin? Buset. Waduh. Dubai. Bukan Dubai. Itu lebih mahal. Dubai kan? Lebih mahal Lebih ke kosnya. tiket pesawatnya sih. Ya berharap bisa sparring ke PBSI juga karena kan di PBSI kita tahu semuanya yang terbaik lah di dalam PBSI. Jadi karena di luar nggak banyak lah, Ya, ya. nggak banyak yang masih mau aktif. Jadi kalau bisa sparring di sana kan lebih baik karena ya buat Indonesia juga kan. Oke, tapi langkah apa nih yang lo udah lo lakuin untuk menuju ke sana sparring bareng teman-teman PBSI sendiri? Ya udah kirim surat. Oh, udah kirim surat? Udah tinggal nunggu jawabannya. Semoga hasilnya juga positif, bisa diterima. Harusnya sih baik lah ya. Ngirim suratnya kalau boleh tahu setelah Indonesia Open kemarin kan jadi wakil satu-satunya atau? Enggak setelah tur Eropa. Oh, Setelah justru Spanyol. setelah juara di Spain. Iya, tapi kan kita juga tahu setelah itu kan ada Thomas Cup, ada itu maksudnya rangkaiannya juga emang padat ya, mungkin belum ada balasannya itu. Oke, mungkin dari teman-teman PBSI boleh direspon email dari Coach Andre kita. Bukan email dari gue. Oh, bukan dari- emailnya dari Pengda. Oh, email dari Pengda, justru boleh direspon lagi supaya demi kemajuan Indonesia juga dan kebangkitan ganda putra Indonesia. Dan mungkin Coach Andre ada yang mau disampaikan kah? Kira-kira? Oh iya, itu jangan lupa beli merchandise. Jebre Media ada di e-commerce, jadi Betul. semuanya bisa dicek di sana. Ada baju timnas, ada nih timnas U23 Road to Paris, jadi bisa dicek di e-commerce. Link deskripsinya ada di bawah. Oke, dan sekali lagi jangan lupa langsung dibelanja semuanya di e-commerce kesayangan kalian karena ada kaos-kaos atau merchant dari Ada merchandise Sabareza juga. Ada juga. Ada. Oke, jangan sampai kehabisan. Yang pastinya kita bakalan balik lagi nantinya dengan pembahasan yang lebih seru lagi tetap di PB Ina. Hasil yang luar biasa banget. Tahu ya juga mainnya kayak apa gitu kan. Di luar lapangan bahwa mereka tidak best friend, it's okay kan? Masuk lapangan tuh kayak lebih yakin gitu.